Halo semuanya, aku Nando. Di era yang serba digital ini, teknologi bukan hanya soal hiburan dan media sosial, tapi juga tentang bagaimana teknologi dapat menyelamatkan nyawa. Nah, hari ini, aku dan tim aku akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan di dunia kesehatan modern, yaitu telemedicine. Telemedicine adalah sebuah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan teknologi digital. Dulu, waktu sakit, kita harus antri berjam-jam di depan rumah sakit, menunggu giliran konsultasi sambil menahan rasa sakit. Tapi sekarang, kita tinggal buka aplikasi, kita bisa konsultasi langsung dengan dokter, dan bahkan kita bisa melakukannya dari tempat tidur sendiri. Namun, muncul beberapa pertanyaan. Apakah masyarakat kita sudah siap menerima perubahan ini? Bagaimana kesiapan dari sisi infrastruktur, literasi digital, hingga kepercayaan terhadap layanan kesehatan online? Mari kita telusuri lebih jauh tentang telemedicine dan dampaknya bagi masa depan layanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan Big Data kini mulai diterapkan dalam dunia kesehatan. Semua ini mendukung sistem telemedicine menjadi lebih canggih dan personal. Misalnya, AI bisa membantu dokter dalam menganalisis gejala pasien dengan lebih cepat. Dan wearable device bisa membantu kondisi pasien secara real time, secara langsung, dan secara online. Nah, halo, saya Pandu. Masalah utama dari sistem kesehatan konvensional di Indonesia adalah keterbatasan kesehatan akses, terutama di daerah terpencil. Bayangkan saja, seorang warga di pelosok Kalimantan harus menempuh perjalanan 4 jam hanya untuk bertemu dokter. Perjalanan itu belum termasuk biaya dan kondisi jalan yang kadang buruk. Selain itu, waktu tunggu di rumah sakit bisa memakan waktu berjam-jam, terutama di fasilitas kesehatan yang padat. Belum lagi, tidak semua daerah memiliki tenaga medis yang memadai. Ada puskesmas yang hanya memiliki 1 dokter untuk melayani ratusan pasien setiap harinya. Ini tentu menjadi tantangan yang besar, terutama bagi lansia atau pasien dengan keterbatasan fisik. Selanjutnya, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya merata. Ketimpangan akses layanan kesehatan ini memicu kebutuhan akan sosial alternatif. Disinilah telemedicine hadir, menawarkan akses yang lebih luas dan cepat kepada layanan medis, terlepas dari lokasi geografis. Belum lagi ada kasus di mana pasien menunda berobat karena kesulitan akses. Akibatnya kondisi kesehatan mereka memburuk dan berujung pada komplikasi. Ini mencerminkan pentingnya ketersediaan layanan yang cepat dan terjangkau. Sistem konvensional yang terlalu tersentralisasi perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih fleksibel seperti telemedicine. Halo, aku Ares. Lalu, apa sebenarnya manfaat nyata dari telemedicine? Pertama, tentu saja efisiensi, waktu dan biaya. Konsultasi bisa dilakukan dalam hanya hitungan menit, tanpa perlu antre dan bepergian ke fasilitas kesehatan. Ini sangat membantu, terutama bagi pekerja yang memiliki waktu terbatas atau pasien dengan kondisi yang sulit untuk bepergian. Kedua, telemedicine memperluas akses pelayanan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Dengan adanya layanan daring, masyarakat di pedalaman sekalipun bisa mendapatkan penanganan medis yang layak, mulai dari konsultasi dokter umum, psikiater hingga spesialis tertentu. Bahkan, edukasi kesehatan pun bisa dilakukan secara rutin. Ketiga, telemedicine membantu mencegah penularan penyakit, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Pasien yang sakit ringan tidak perlu datang langsung ke rumah sakit dan bisa tetap mendapat layanan tanpa membahayakan pasien lain. Ini menjadikan telemedicine sebagai salah satu bentuk adaptasi kesehatan masa kini yang sangat relevan. Bahkan sekarang banyak rumah sakit dan klinik mulai mengintegrasikan sistem hybrid, di mana
pasien bisa memilih konsultasi langsung atau online sesuai kebutuhan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa telemedicine bukan untuk menggantikan, tetapi melengkapi layanan kesehatan yang sudah ada. Dengan kombinasi yang tepat, layanan bisa jadi jauh lebih efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Alban. Saya akan membahas contoh nyata perkembangan telemedicine di Indonesia. Mari kita lihat data yang ada. Menurut Kementerian Kesehatan, pengguna layanan telemedicine di Indonesia meningkat hingga 300% sejak pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan jarak jauh semakin besar dan masyarakat mulai membuka diri terhadap inovasi ini. Aplikasi seperti Halodoc, Halodokter, dan Sehatki menjadi pionir dalam menyediakan layanan kesehatan daring yang lengkap. Mereka tidak hanya menawarkan konsultasi, tetapi juga layanan resep digital, pengantaran obat, dan rekam medis elektronik. Bahkan, beberapa aplikasi kini sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Salah satu contohnya adalah program telemedicine mandiri di Jakarta. Program ini memungkinkan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di rumah tetap mendapat pantauan dokter setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa dengan infrastruktur yang baik dan dukungan kebijakan pemerintah, telemedicine bisa berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Selain itu, sejumlah daerah juga mulai meluncurkan program lokal berbasis telemedicine. Contohnya seperti di Jawa Barat. Di Jawa Barat, ada layanan konsultasi daring yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan daerah setempat. Program ini memanfaatkan relawan medis dan platform lokal untuk menjangkau warga di pedesaan. Ini menunjukkan bahwa telemedicine bisa diadopsi dengan fleksibel sesuai konteks wilayah. Halo, saya Feris dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa tantangan yang memang perlu diatasi agar penggunaan telemedicine ini berjalan dengan lancar dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital di beberapa daerah, yang dimana membuat masyarakat itu merasa bingung atau enggan untuk menggunakan telemedicine ini di zaman sekarang ini. Terutama ya seperti aplikasi-aplikasi yang telah dijelaskan seperti Halodoc dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang meluas seperti Telkomsel, Indosat, yang dimana perlu disebarluaskan lebih lagi ya. Dan karena ini merupakan tantangan, nah maka dari itu jaringan internet yang ada di beberapa daerah ternyata belum stabil, dan ini dapat menjadi penghalang yang serius dalam penggunaan telemedicine. Tanpa koneksi yang memadai ya, juga konsultasi daring ini bisa terhambat, apalagi terganggu, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Ini tentu mengurangi efektivitas dari penggunaan telemedicine di tempat-tempat yang justru paling membutuhkan, contohnya seperti Papua. Dan yang tak kalah penting, yaitu terkait dengan keamanan data pasien. Banyak orang-orang yang ragu, apakah data medis mereka ini aman di sistem digital yang memang telah disediakan oleh beberapa aplikasi tersebut. Oleh karena itu, platform penyedia layanan harus menjamin perlindungan privasi dan keamanan data dengan sistem enkripsi data yang kuat. Pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi-regulasi yang memang mendukung terkait dengan keamanan data pasien-pasien ini. Terutama regulasi yang dikeluarkan haruslah tegas. Untuk mengatasi hambatan ini, edukasi digital harus menjadi prioritas. Sosialisasi cara penggunaan aplikasi, informasi tentang keamanan data, dan manfaat konsultasi online perlu disebarluaskan melalui media massa, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah-sekolah pun juga perlu kita sebarluaskan agar anak-anak yang memang di usia-usia rawan seperti sekolah SD, SMP, SMA bisa menggunakan telemedicine ini. Lalu, semakin banyak masyarakat yang paham dengan cara penggunaan telemedicine ini, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap pelayanan telemedicine. Halo, nama saya Nafkan. Nah, jadi dari yang kita simpulkan tadi, telemedicine itu nggak cuman sekedar tren teknologi,
Nah, tapi ini merupakan bagian dari solusi besar untuk tantangan layanan kesehatan di Indonesia. Nah, kehadiran telemedicine ini membawa harapan baru buat kita masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis secara adil dan merata. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah, tenaga medis, dan pelayanan teknologi, telemedicine ini bisa menjadi kekuatan besar untuk memperkuat sistem kesehatan kita. Nah, tapi ini dibutuhkan juga edukasi yang menyeluruh dan pembangunan infrastruktur yang mendukung agar semua kalangan bisa menikmati manfaatnya. Nah, kami percaya masa depan layanan kesehatan Indonesia akan semakin terhubung, seefisien dan inklusif. Revolusi digital ini telah dimulai dan sekarang adalah waktunya kita untuk ikut ambil bagian dalam transformasi besar ini. Nah, terima kasih telah menyimak dan semoga kita semua selalu sehat. Kami percaya juga bahwa ke depan bukan hanya dokter dan pasien yang bisa terlibat dalam sistem ini, tapi juga pengembangan teknologi lokal, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Kita semua memiliki peran dalam membentuk ekosistem kesehatan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjut. Karena kesehatan adalah hak kita semua tanpa batasan jarak dan waktu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.